lagi dalam cerita Kinanti, tentunya masih sama seputar cerita pengalaman, baik itu budaya ataupun apapun itu. Hari ini kita kedatangan tamu, Dedek Chance dia menyebutnya karena memang unyu-unyu gitu ya. Dek Galoh Krispatmi. Hai Dek, selamat sore. Selamat sore Bunda. Akhirnya cuma pakai bandana. Akhirnya kamu bisa datang ke cerita Kinanti setelah sekian purnama. Sekian purnama loh ya. Dek Galoh, kenalan dulu dengan sedulur cerita Kinanti di sini. Profil Dek Galoh. Halo semuanya, selamat sore. Saya Galoh Krispatmi Wahyu Anggraheni, lahir di Banyuasin, kemudian menempuh pendidikan di Yogyakarta. Tuh, singkatnya seperti itu Bunda. Pendidikan di Yogyakarta. Wah, berarti sudah menyelesaikan sekolah SMA di Jogja? Boten. Oh, berarti apa ini? Ini ya pendidikannya dari kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Ya. Kalau dari SD sampai SMA itu di Palembang, di Sumatera Selatan lah ya. Asli tulen Palembang? Oh iya Dek. Jadi Dek Galoh ini sebenarnya yang aku kira itu Jawa tulen, karena bahasa keseharian Dek Galoh Jawa halus gitu. Iya, karena bapak ibu yang Jawa tulen, bapak gitu. ibu Solo Bunda gitu. Kalau Galoh lahirnya di Palembang. Gitu. Dan Galoh suka menari dari kecil. Kalau katanya ibu, tapi ya nggak tahu, lupa soalnya. Yang diingat cuman dulu itu pernah sampai ketiduran itu mau ngisi acara di Pura. Jadi kalau di tempatnya Galoh tinggal itu kan daerah transmigrasi Bunda. Jadi memang ada dari Bali, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu campur jadi satu, dan banyak yang Hindu seperti itu. Jadi di sana banyak pura kayak gitu, dan waktu itu ngisi acara narinya tari Jawa di sana di pura untuk pas acara hiburannya kayak gitu. Sampai ketiduran itu yang diingat. Gitu. Karena mau pentas kalau anak kecil biasanya deg-degan kan? Iya, dan ngantuk karena udah malam pentasnya. Berat mungkin karena make upnya. Betul. Nah Dek Galoh waktu belajar menari itu sejak kecil, ketertarikannya basicnya tari. Iya. Jawa. Tari Jawa, karena dulu itu kan kalau ibu sama bapak itu dari Solo. Jadi dan kebetulan mamas dari SD itu sekolahnya di Solo Bunda. Jadi setiap Lebaran atau setiap libur semester panjang itu pasti pulang ke Solo gitu, kayak tilik mamas, tilik keluarga besar yang di Solo kayak gitu. Nah, pas momen itu dilesin tari sama ibu gitu. Di Solo? Iya, les tarinya di Solo kayak makanya privat gitu. Tubuhnya masih kental banget. Iya. Jawanya gitu ya. Oh, tak kira Solonya. Solo enggak jauh karena Solo juga masuk Jawa. Iya sih. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya kan ya. Iya. Ini kalau dari basic tari Jawa, tapi pernah mempelajari basic tari Palembang sendiri nggak waktu hidup di sana, di Banyuasin ya? Di Banyuasin ya, tepatnya di Banyuasin. Pernah Bunda. Jadi kalau di sana itu kita memang nggak ada kayak kalau di sini kan ada mata pelajaran khusus tari kayak gitu. Kalau di sana nggak ada, jadi cuman kayak ekstra kayak gitu. Nah, ekstranya itu tetap ikut ekstra tari, dan materinya tari-tari Melayu yang di Banyuasin, yang karya-karya seniman Banyuasin gitu. Nah, kenapa akhirnya Galoh memilih untuk kuliah di tari, dan itu di mana? Iya, dan akhirnya memutuskan untuk kuliah dulu tuh ada dua seharusnya. Memang pinginnya di seni tari. Pengenan pertama itu ya di UNY, karena dulu nggak tahu isi Bunda, nggak tahu kalau ada isi gitu. Jadi taunya adanya sekolah seni itu yang ada seni tarinya itu ya di UNY kayak gitu. Jadi dari sekolah itu kita ada program undangan, itu diikutin, didaftarinya di UNY. Nah gitu, terus akhirnya keterima undangan itu. Kalau misalnya dulu jaga-jaganya nggak diterima undangan di UNY, dulu mau ke Padang gitu. Isi Padang ya, karena guru keseniannya Galoh itu lulusan dari Isi Padang, udah gitu. Wah, ternyata akhirnya memilih ke tari dan tentang budaya Jawa, dan akhirnya menggeluti di situ. S2 juga sudah selesai ya, tahun 2019. Jadi 2000 angkatan S1-nya angkatan 2002. Kelihatan dong. Ya, 2022. Lulus, lalu habis itu melanjutkan lagi kuliah. Ada sesuatu hal yang ingin
dicapai di Galuh atau bukan dicapai, ada sesuatu yang belum dicapai, keinginan atau cita-cita Galuh sendiri akhirnya? Iya, jadi kenapa kok kemudian sudah lulus S1 terus lanjut ke S2, karena memang di S1 itu kayak kok aku belum bisa ini ya, tarian Jogja, tarian Surakarta yang benar-benar, karena mungkin basicnya di sana pendidikan ya Bun, di UN ya. Jadi memang kita hanya dikenalkan, dan kalau ingin mendalami ya silakan sendiri komunitas, seperti itu. Iya, cari komunitas lain seperti itu. Kemudian ya udah kayaknya ini karena memang di basicnya belum, jadi di prakteknya kayak kurang, tak teorinya yang didalemin kayak gitu. Makanya terus ngambil S2-nya pendidikan seni juga. Dan itu lebihnya ke teori seperti itu, teori pendidikannya gitu Bunda. Oh, keren sekali. Dan akhirnya di Galuh juga bergabung waktu itu. Bunda seneng banget karena Galuh juga yang Galuh bilang mencari komunitas Sanggar Seni Kinanti Sekar sebagai salah satunya. Betul, ya. Terima kasih sekali. Wah, itu udah angkatan lama ambil kreasi, ambil klasik ya. Yang pertama tuh ambil kreasi dulu. Iya, baru klasik. Okay. Ada pengalaman seru nggak saat Galuh mempelajari tari-tarian? Kalau dulu kan mempelajarinya di Palembang gitu ya, di Banyu Asin. Terus belajar di Jogja, ambil kuliah juga materi itu. Ada pengalaman atau cerita yang menarik nggak saat kamu mendapatkan bentuk-bentuk tarian lain gitu? Itu jadi dulu karena ini Bunda, karena kita kan ini yang kayak tadi dibilang kita sistem undangan. Jadi kelas Galuh itu memang kelas undangan tuh lebih ke teori, kayak akademik kayak gitu. Jadi tuh kita sering kayak di apa ya, wah wong anak seni tari kok nari bentuknya nggak kelihatan kayak gitu. Maksudnya ketubuhannya tuh nggak kelihatan, karena memang kan kita dari jauh bukan nggak belajar seni khususnya tari itu ya. Iya, nggak dari SMA-nya kayak gitu, kayak cuman dia sekali lewat kayak gitu dapat tari kayak gitu. Dan akhirnya itu sama teman-teman benar-benar kita belajar. Kalau misalnya mau ujian kayak gitu, kita belajarnya itu di pendopo FBS itu sampai subuh kadang Bun, ngapalin materi tarinya kayak gitu. Dan itu kayak itu aja tetap waktu ujiannya kleru-kleru kayak gitu, dan diseneni kayak gitu. Tapi tuh Mbak gini-gini kayak gitu. Tapi itu senang ya. Iya, karena memang susah tuh Bun kalau belajar tari Jogja, apalagi kayak nggak nyantol. Aduh, nggak masuk karena tegang itu. Gitu kayak jangan-jangan ya tegang ya. Tegang karena ada sesuatu tekanan gitu kan. Iya, gimana nih aku? Itu yang kayak kok aku nggak bisa toh kayak gitu. Terus makanya tapi teman-teman kan memang kita kayak semuanya tuh nggak bisa semua. Jadi memang belajarnya bareng-bareng, dan itu yang nggak akan apa ya, kayak nggak akan dilupakan, karena proses belajarnya memang seperti itu kayak gitu. Memang kita dari tubuh yang berbeda-beda, apalagi Melayu kan beda banget sama Jawa kayak gitu ya Bun ya. Iya, bener banget sih Dega. Apalagi gini, aku ngalamin juga kayak anak-anak gitu yang dia belajar tiba-tiba ada tekanan gitu. Dia Galuh mengalami itu ya. Tapi Bun ngelihat sekarang Galuh udah naik gitu, maksudnya stepnya naik. Galuh bilang dulu awalnya cerita memang nggak bisa tari Jawa, sekarang kamu sudah bisa semuanya. Belum Bunda. Ya apa ya, targetan atau langkahan ini sudah tercapai semua loh Galuh. Udah ngelihat gitu dengan kamu belajar. Bun juga ngelihat kamu nggak hanya belajar di sini, kamu juga pernah kolaborasi dengan teman-teman. Terus Galuh juga aktif di kegiatan luar, dan aku ngelihat kamu tuh suka traveling gitu kan. Jadi di Instagram Galuh nih gak hanya makan gitu, gak hanya nari, tapi traveling, jalan-jalan, tapi traveling misi kebudayaan. Itu kenapa akhirnya Galuh memilih akhirnya tertarik dengan itu dan berbaginya lewat di situ. Ya, dapatnya dari mana? Kalau dapat itu nggak sengaja, itu kan waktu senggang antara nunggu masuk kuliah lagi, itu kayak searching di Instagram kayak gitu. Oh, ini ada NGO yang mengadakan volunteer ke daerah A, B, C, dengan yang di situ ada program pendidikannya, ada kesehatannya, ada ekowisata dan lingkungan seperti itu. Nah, karena memang kayak Galuh tuh suka ngajar Bunda, jadi kayak suka ngajar, suka apa ya, berbagi di dunia pendidikannya kayak gitu. Jadi kayaknya perlu ini dicoba, karena
mungkin jadi pengalaman juga, bisa melihat gimana sih pendidikan di luar Jawa seperti itu, karena Galuh sudah lihat yang di Sumatera itu seperti apa, kemudian kalau yang di daerah timur seperti apa, atau di daerah-daerah lain seperti itu kayak gimana sih mereka pendidikannya. Nah, karena basicnya di tari khususnya, jadi ngajarnya yang Galuh berikan kepada mereka itu ya tarian, lewat tarian kayak gitu, kayak apa yang udah Galuh dapat selama di Jogja, khususnya di Sanggar Seni Kinanti Sekar ya Bun, karena materi yang Galuh kasih ke teman-teman di sana itu materi tarian sanggar. Wah, tarian kita udah nyampe. Terima kasih Galuh, itu misi budaya juga dan besar harapan kami untuk Galuh bisa berbagi. Doakan ya Bun, amin, semoga amin, nanti amin, bisa amin, kemana amin, lagi. Amin, amin. Gitu. Wow, sangat menarik sekali. Dan adakah bukan adakah ya? Dan sudah pernah kemana aja Galuh berbagi? Pengalaman yang paling menarik sampai saat ini sudah Galuh alami? Kalau untuk yang event-event volunteer seperti ini, kemarin itu 2018 kalau nggak salah itu ke Malaysia, tapi lebih kayak ke seminar budaya kayak gitu. Itu Bu. pertama kali atau sudah itu keberapa? pertama kali. Yang pertama langsung kalinya keluar itu ke Malaysia. Jadi memang di sana karena visi misi dari program itu adalah menyampaikan budaya Indonesia dan bertukar budaya dengan negara-negara Asia lainnya seperti itu. Jadi itu yang Galuh bawa tentang Jogja, karena cinta banget sama Jogja. Oh no, keren. Jadi tentang Jogjanya yang kemudian Galuh presentasikan di sana. Kemudian yang kedua itu kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan ke Lombok. Gitu. Itu di Desa Bayan di Lombok Utara, di bawah kaki Rinjani, dan di sana orang-orangnya luar biasa sekali. Kita kasih tari, kan waktu itu ini tari sahabat anaknya Sanggar Bunda. Jadi tari sahabat anak kita kasihkan, cepet banget mereka nangkepnya dan mereka bahagia sampai akhirnya Galuh pulang lagi ke sini tuh kayak mereka masih suka latihan kayak gitu, di video dikirimkan, kakak kita masih latihan tarinya kayak gitu. Dan setiap ada acara apa ikutan merinding makanya itu setiap acara apa mereka juga menampilkan tarian itu, kemudian juga tarian dari sananya. Dan karena kemarin di sana selain ngajarin itu kita juga ini Bunda, di sana kan ada tarian tapi itu kayak bentuk pola lantai dan lain-lainnya, itu hanya itu saja. Kemudian mencoba untuk ini kita buat kayak gini dan dibolehkan oleh pemangku kesenian di sana seperti itu. Yang terakhir itu kemarin alhamdulillah banget bisa ke Banda Neira. Itu salah satu impian daerah yang ingin dikunjungi dan akhirnya kesampaian gitu. Wow, di Galuh sendiri sering mendapatkan itu di mana sih? Mungkin bisa berbagi tips atau cara untuk teman-teman yang memang tadi kan di Galuh bilang itu tidak hanya untuk tari, tapi ada kedokteran, ada musik, ada apapun itu. Nah, Galuh bisa nggak berbagi tips untuk teman-teman semuanya? Kalau memang mereka ingin terus berbagi lewat program-program seperti itu, dapat dari mana? Dan adakah biaya yang harus mereka keluarkan atau enggak, kan juga bisa di-sharingkan dengan mereka. Jadi buat teman-teman semua yang juga ingin berkegiatan lebih bermanfaat lagi untuk sesama, itu bisa searching di Instagram, itu banyak banget NGO yang menawarkan kegiatan relawan seperti itu ya, di pengabdian masyarakat kayak gitu. Bisa coba lihat di Indo Volunteering, kemudian atau langsung ke nama NGO-nya itu ada Inspire, ada ID, banyak sekali yang kemudian memfasilitasi, memberikan ada arah pemuda dan lain sebagainya. Itu banyak Bunda. Dan di sana kalau misalnya teman-teman basicnya di kesehatan atau di pariwisata atau di lingkungan atau di pendidikan, itu mereka sangat-sangat mendukung kalau misalnya teman-teman ingin bergabung dan bermanfaat untuk sesama. Nah, untuk biayanya itu ada 3. Jadi ada yang self-funded, jadi memang kita mengeluarkan biaya sendiri. Kemudian ada yang parsial, itu separuh-separuh, jadi biasa kayak beasiswa kayak gitu Bun. Jadi separuhnya dari mereka, separuh lagi dari kita. Ada yang fully funded kayak gitu. Coba yang fully funded. Nah, itu tipsnya yang fully funded. Nah, itu juga Galuh juga lagi belajar lagi mencari gimana sih biar tembus gitu. Tembus ya, itu juga penting sekali buat kita mencari pengalaman itu dimanapun. Nah, itu juga Bunda punya mimpi kayak gitu loh Dek, tapi karena mungkin belum saatnya. Kalau nantinya Bunda sudah bisa menetap atau sudah ninggalin anak-anak nih, anaknya udah gede nih, aku juga mau lah melalang buana gitu, mencari ilmu lagi baru. Banyak pelajaran yang kita dapatin di situ. Galuh, akhirnya kenapa sampai saat ini setelah Galuh lulus masih suka dan cinta tinggal di Jogja?
Aduh, kenapa nih ya? Adakah yang ingin di gitu. Aduh, kenapa ya Bun? Nggak tahu kenapa kalau misalnya kayak bepergian, kayak pulang ke rumah aja, pulang ke Palembang kayak gitu, rasanya malah kayak bukan pulang ke rumah, tapi kayak cuman pergi sebentar kemudian pulangnya itu ya pulang ke Jogja. Nggak tahu itu kenapa ya. Kayak misalnya kemarin pergi juga terus kayak ke Jogja itu kayak kembali ke rumah gitu. Padahal juga nggak punya rumah di Jogja. Tapi itu salah satu ya. Tapi ya itu kayak rumah kayak gitu, untuk tempat untuk kembali ya. Pengennya bisa di sini terus ya. Gitu. Dan di sini tuh juga kita tuh bisa berkesenian dan didukung kayak gitu, Bu. Ada ruangnya, ada tempatnya kayak gitu. Kalau misalnya Galuh pulang mungkin harus mencoba lagi dari awal. Betul, dan harus banyak belajar lagi karena di sana kan karena basicnya sekarang kan udah kayak yang Jawa, kayak orang tahunya yang orang-orang di tempat Galuh kan tahunya kuliah di Jawa berarti basicnya Jawa kayak gitu. Jadi memang harus lebih ke Sumateranya, ke Melayunya harus lebih ekstra lagi ya Bun ya. Tapi kalau karena sudah lama di sini tuh kayak ya udah Jawa nih melekat gitu ya. Jadi ya Jawa itu melekat ke dalam hidupmu. Nah, Dek Galuh juga salah satu pengajar di Sanggar Seni Kinanti Sekar, dan kamu juga mengajar di ekstra sekolah ya. Sampai saat ini masih terus aktif di sekolah-sekolah. Tapi hanya ada satu online sekolah ya? yang sekarang karena online ya Bun. Agak anak-anak juga atau dewasa? Yang ini TK yang sekarang. Adik-adik gemes kecil. Iya. Jadi Dek Galuh ini khusus mengatasi anak-anak kecil ya kayaknya, karena dia punya trik dan tips-tips khusus. Nah Dek, bisa nggak Dek Galuh bagikan pengalaman Dek Galuh atau suka dukanya kamu mengajari anak-anak dari umur TK sampai SD ya pada waktu itu? Adakah perbedaan tertentu? Jelas banget kalau perbedaan itu pasti ada ya Bun, karena mungkin dari daya mereka untuk menyerap apa yang kita berikan kayak gitu pasti berbeda kayak gitu. Alhamdulillahnya di sini di Sanggar Seni Kinanti Sekar memang sama Bunda kemarin diminta untuk menghandle ya. Iya, untuk nemenin dedek-dedek kecil gemes-gemes untuk belajar tari kayak gitu. Jadi ya kayak main sama mereka kayak gitu Bun. Enaknya anak-anak di Sanggar itu lebih kayak mereka keris dengan apa yang kita kasih. Jadi memang memperhatikan seperti itu, dan kayak antusias ya dia ya. Aku dilihatin dong udah betul apa belum kayak gitu. Nah, kalau itu yang di Sanggar. Tapi kalau yang kayak di sekolah mungkin agak lebih malu-malu karena kalau di Sanggar itu kan beberapa orang seperti itu ya Bun. Kalau di sekolah itu banyak. Jadi memang perhatian kita kan nggak bisa ke semuanya seperti itu. Itu yang susahnya di sekolah seperti itu. Gimana kita bisa misalnya ada 30 anak itu memang benar-benar kayak semuanya tuh dapat perhatian satu-satu kayak gitu. Itu yang agak ekstra gitu, banget. Iya. Dan kalau tipsnya ya biasanya kalau Galuh dulu waktu di SD kayak gitu, selepas dari kelas tarinya itu misalnya yang kayak dia ngerasa kayak kok aku nggak dipegang ya tadi kayak gitu ya, kita ajak ngobrol kayak gitu, ajak main bareng kayak gitu. Jadi mereka tetap dekat sama kita kayak gitu dan tetap semangat untuk besok di kelas selanjutnya kayak gitu Bun. Wah, ada tipsnya ya. Jadi pendekatan secara kalau nggak menarik kita yuk Dek ngobrol-ngobrol dulu. Betul. Nah Dek, pernah mengalami atau melihat anak-anak yang akhirnya dia aku nggak mau tarian itu, pernah nggak ketemu yang seperti itu gitu? Sering. Terus bagaimana kamu menyikapi seperti itu? Nah, kadang itu ada yang misalnya kalau di SD, ini di sekolah ya, Bu, di sekolah. Kalau di SD kan ada yang kayak, aku nggak mau tarian itu susah kayak gitu. Yuk dicoba dulu. Nah, biasanya kayak gitu. Yuk dicoba dulu. Kalau nggak lihat Bu Galuh dulu yuk gerak kayak gitu. Jadi mereka mengamati dulu. Terus nanti lama-lama mereka tertarik sendiri kayak gerak. Terus kayak kita yang penting itu jangan sepaneng kalau sama adik-adik ya. Anak itu jangan sepaneng, jangan marah-marah. Karena kalau marah ya itu tadi kan, kalau kita belajar ditekan itu kan nggak enak ya Bun ya. Jadi gimana caranya kelas itu tetap menyenangkan kayak gitu. Dan biasanya kalau di sekolah kan putra putri tariannya kadang satu gitu. Nah itu yang agak sulit karena yang putri kan gerakan putra agak susah berbeda gitu ya. Dan kalau yang putra nanti dikasih materi putri kok
kok gitu banget gitu. Jadi nyari yang tengah-tengahnya yang Fleksibel gagah, untuk nggak gagah keduanya. banget tapi nggak feminim banget kayak gitu. Dek, tadi Dek Galuh sempat cerita bahwa kalau di UNY semuanya di UNY ya pengkajian pendidikan ya, Nggih. pendidikan UNY semuanya. Itu kan hasilnya ke penulisan. Nggih. Nah, apa yang diteliti Dek Galuh pada waktu S1 dan S2 perbedaannya apa pada waktu itu? Perbedaannya nggih. Kalau yang S1 dulu Galuh pulang ke rumah karena belum ini sanggar, masih kan masih iya, ini Po? sudah tapi udah ending sudah bimbingan terakhir baru Galuh ikut sanggar Bunda waktu itu 2015 kalau nggak salah 14 ya. 15 deh kayaknya. Akhir. Jadi belum begitu tahu Lingkungan seperti itu. Jadi memang pulang ke rumah karena waktu itu tertarik juga dengan tarian yang ada di sana gitu. Apa Tarian itu yang ada di Banyuasin itu tari Munai Serapah Bunda. Munai Jadi, Serapah. Munai Serapah. Jadi kalau di sana itu ada kuyang Munai namanya kayak nenek moyangnya kayak gitu. Jadi memang itu di setiap lagunya ada. Terus legendanya juga ada kayak gitu dan itu sama seniman di sana Pak Raden Gunawan itu dibuat karya dari ceritanya itu dibuat karya seperti itu dan waktu itu Galuh ngangkatnya struktur dramatik tarinya. Jadi di sana ada beberapa struktur dramatik ganda atau tunggal kayak gitu. Karena memang kayak karena kalau di sana itu kayak baru ya Bun. Jadi suatu karya kayak ending tapi kemudian ternyata masih ada lagi. Iya kayak gitu. Nah itu satu-satunya tari di Banyuasin yang ngecelik itu tari Munai Serapah masih ada ternyata gitu ya? Masih ada itu makanya kemudian kok tertarik meneliti itu gitu. Nah, terus putra putri tarinya drama tari ya. Ada tokohnya di sana gitu. Kemudian kalau yang S2 tarinya Bunda. Apa itu? Aku bersyukur loh, seneng banget tarian. Makanya itu luar biasa sekali tari Mitoni. Mitoni itu waktu ambil Mas Kai ya Bun? Iya itu hamil pertama. Hamil Mas Kai. Kenapa kamu tertarik ambil itu? Itu yang belum aku pertanyakan loh sebenarnya teman-teman semuanya cerita nanti di sini. Jadi waktu Galuh Bun aku mau neliti tarian Mitoni nih. Jarang-jarang Sanggar Seni Kinanti Sekar atau secara pribadi karya-karya saya diteliti gitu. Senang kan ya tiba-tiba ada yang meneliti. Nah ini kita sekarang nanya ini boleh mengkritik juga ya. Ayo deh Galuh kita ceritakan ya. Kenapa tiba-tiba milih cerita Mitoni? Kenapa kemudian memilih tari Mitoni? Yang pertama waktu itu Galuh nggak tahu tertarik ke Bunda. Sebenarnya mau meneliti semua karya Bunda tapi kayaknya yang Mitoni ini beda dengan karya-karya Bunda yang lain karena memang pada saat itu karya itu Bunda buat untuk kayak bersyukur sekali kemudian ada jabang bayi gitu ya di dalam perut. Nah itu kan tariannya itu kan masuk ada prosesi Mitoninya secara utuh kemudian Bunda juga menari di sana dan itu sesuatu yang luar biasa kayak gitu loh kayak ini ada Mitoni itu udah ada prosesnya sebenarnya, tapi kok kemudian ada tariannya. Nah tariannya itu sendiri menceritakan tentang prosesi Mitoni itu sendiri, Bun, kayak gitu. Jadi itu yang menarik untuk kemudian meneliti tari itu. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau lihat Mitoni boleh di YouTube saya Kinanti Sekarahina. Jadi Mitoni saya di situ. Dek Galuh terima kasih banyak sudah berbagi cerita di sini untuk teman-teman semuanya. Jadi tadi Bunda ngelihat kan di sini aku bilang ya ada Instagramnya Dek Galuh Krispatmi. Ya. Kalau di Instagram galuh.kwa kalau di Instagram. Di situ banyak sekali cerita-cerita Dek Galuh juga, kegiatan Dek Galuh selain mengajar, selain itu. Nah, bolehkah berbagi tips untuk teman-teman semuanya atau pesan dan kesan Dek Galuh selama belajar menari? Apa ya? Yang jelas buat teman-teman semua jangan pernah lelah untuk mencoba karena yang namanya praktek dengan menggunakan tubuh kita tuh ya kita harus terus latihan. Kalau misalnya kalian nggak pernah latihan ya mustahil bisa mempunyai tubuh atau bentuk kepenarian yang bagus seperti itu. Jadi harus selalu latihan, itu aja. Semangat, jangan pernah bosan untuk belajar.
Jangan pernah bosan untuk belajar buat sedulur semuanya ya. Itu penting banget buat kita. Dan Degalo, terima kasih banyak sudah hadir di Cerita Kinanti. Akhirnya kita ketemu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Pokoknya semuanya semoga kamu selalu sehat dan apa yang kamu cita-citakan terwujud. Satu lagi ya. Cita-citakan. Kita belum mendengarkan cerita atau cita-cita dari Mbak Galuh ini apa? Oh. Apa yang belum tercapai cita-cita Dek Galuh nih? Yang belum tercapai apa ya? Yang pertama pengen jadi dosen. Amin, amin. Belum. Itu yang cita-cita yang paling tujuan itu ya. Kalau bisa ya terdekat tercapai. Amin. Itu. Amin. Kemudian ini Bunda, pergi berkeliling untuk menari bersama Sanggar Seni Kinanti Sekar. Amin. Kita aminkan iya, itu. Karena apa ya? Setiap bepergian dengan sanggar itu tuh selalu ada cerita-cerita di baliknya, prosesnya itu luar biasa. Itu yang kayaknya pengen kesini tapi nari sama sanggar, pengen kesini nari sama sanggar. Amin. Amin ya teman-teman, kita aminkan semuanya. Semoga segala cita-cita dan cinta Dek Galuh diaminkan. Karena kita waktunya sudah habis, waktunya nggak ada waktu sih sebenarnya. Kalau kita mau sampai besok pun juga kita akan cerita ya Dek ya. Karena seru sekali hari ini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan hari ini kita bercerita di Cerita Kinanti. Kita ketemu lagi di Jumat berikutnya setiap hari Jumat jam 4. Jangan lupa di YouTube Sanggar Seni Kinanti Sekar. Masih terus di Cerita Kinanti.